Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah metodologi penelitian. Pada video sebelumnya, kita sudah membicarakan tentang bagian pertama dari langkah riset, yaitu merumuskan masalah. Dan kita sudah membicarakan secara lebih luas tentang introduction. Dan di dalam introduction itu ada riset problem. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang teori dan pengembangan hipotesis. Teori and hypothesis development. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan dulu pada saudara tentang langkah besar di dalam kita menulis karya ilmiah atau dalam melakukan riset. Nah, ada dua tahapan besar dalam melakukan penelitian untuk menulis karya tugas akhir. Tahapan yang pertama itu disebut tahap teoretisasi. Jadi tahap teoretisasi ini itu mencakup teori, konsep, konstruk, sampai proposisi. Ini tahap teoretisasi. Ini ranahnya masih abstrak. Ya. Ranahnya masih abstrak. Nah, sedangkan tahap yang kedua yaitu tahap empirisasi. Tahap empirisasi ini sudah mulai kita menurunkan konsep konstruk itu sampai pada level yang bisa diukur secara empiris yang disebut dengan nama variabel. Nah, kemudian variabel-variabel itu kita hubungkan satu sama lainnya, dan hubungan satu variabel atau lebih itu disebut hipotesis. Jadi sebenarnya teori, tetapi dia masih masih rendah. Teori yang kebenarannya masih rendah, itu hipotesis. Nah, lalu kemudian kita mendefinisikan secara operasional variabel-variabel itu supaya kita dapat menentukan data yang harus kita kumpulkan. Tentu kita juga harus membuat instrumennya, lalu kemudian data, dan tentu pengertiannya di dalam tahapan ini sampai pada analisis data. Dan dari hasil analisis data itu kita bisa melakukan rekonstruksi terhadap sebuah teori, atau dekonstruksi pada sebuah teori, atau melakukan rekonsepsi dari teori yang ada. Inilah dua tahapan besar di dalam kita melakukan penulisan karya ilmiah atau dalam penelitian. Tahap teoretisasi dan tahap empirisasi. Nah, sekarang mari kita coba urut, kita akan bahas satu persatu. Coba kita lihat dari bawah gitu ya. Yang paling dekat dengan kita yaitu tentang realitas, itu levelnya paling empiris gitu ya, realitas itu. Lalu naik sedikit variabel. Lalu naik sedikit hipotesis, naik konstruk, konsep, proposisi, teori. Gitu ya. Jadi kalau secara garis besar kalau kita bagi dua, di atas itu bersifat abstrak, teori, yang di bawah bersifat empiris kan gitu ya. Dalam The Wheel of Science juga sudah kita bicarakan itu. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang konsep-konsep ini. Yang pertama, realitas atau fakta. Realitas atau fakta itulah hasil pengamatan yang telah diverifikasi secara empiris. Jadi data yang sudah kita kumpulin sudah diverifikasi sehingga dia valid dan reliable. Itu realitas. Nah, lalu bagaimana dengan variabel? Variabel itu sebenarnya konsep atau konstruk yang sudah bisa diukur. Kalau belum bisa diukur namanya bukan variabel, dan diukur dengan bervariasi nilai. Jadi variabel sendiri kan sebenarnya berasal dari kata able to vary, dapat bervariasi. Jadi variabel itu adalah segala sesuatu
yang ditetapkan oleh peneliti yang dapat diukur dengan bervariasi nilai. Ya. Jadi variabel itu sebenarnya adalah properties dari sebuah objek. Misalnya objek itu berupa apa misalnya? Buku. Buku itu bukan variabel. Tetapi berat buku itu variabel. Karena nilainya bisa bervariasi antara buku yang satu dengan buku yang lainnya. Harga buku itu bervariasi. Jadi harga buku adalah variabel. Berat buku adalah variabel. Ukuran buku adalah variabel. Warna buku variabel. Oke, itu variabel ya. Manusia bukan variabel. Yang variabel adalah umur manusia, jenis kelamin manusia, tingkat pendidikan, gitu ya. Jadi properties dari manusia itu adalah variabel. Kemudian bagaimana dengan konsep? Ini naik ke atas lagi, gitu ya. Jadi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial. Istilah tersebut digunakan untuk mewakili realitas yang kompleks. Itu konsep. Nah, tapi mungkin agak sulit sudah membayangkan. Sekarang mari kita lihat contoh berikut. Ada realitas dengan ciri-ciri yang berbeda-beda atau sangat kompleks seperti ada berkaki 4, ada berkaki 3, ada sandaran, ada permukaan yang bisa diduduki, ada roda di kaki-kakinya, bisa berputar, bisa dilipat, bisa direbahkan, dan lain sebagainya. Itu realitas. Nah, kemudian realitas ini kita abstraksikan dengan sebuah kata, yaitu kursi. Maka kursi itu adalah konsep. Kursi itu nggak bisa diukur. Yang bisa diukur properties dari kursi itu. Misalnya tinggi kursi, warna kursi, harga kursi, berat kursi, jenis kursi. Itu variabel. Kalau kursi itu konsep. Nah, sekarang mari kita lihat lebih jauh lagi. Konsep ini sebenarnya itu bisa kita bedakan lagi antara konsep yang sangat mudah kita telusuri ke realitasnya dan konsep yang agak abstrak gitu ya. Sulit kita membayangkan. Nah, sekarang mari kita lihat konsep yang hubungannya dengan realitas sangat jelas. Misalnya kursi. Jadi kalau saudara membayangkan kursi, jadi tergambar dengan jelas. Seperti yang saya duduki ini, yang Anda duduki itu, yang ada di toko, ya, yang ada di rumah makan. Jadi kita bisa membayangkan dengan clear. Meja, berat, warna, kurikulum, skripsi, tesis, disertasi. Itu clear. Mudah kita menghubungkan konsep itu dengan realitasnya. Bagaimana dengan ini? Hubungan dengan realitas tidak terlalu jelas. Kinerja, value, produktivitas, mortalitas, hegemoni, mobilitas, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Itu gimana bentuk barangnya itu gimana? Ya, itu semuanya konsep itu. Semuanya konsep. Nah, konsep yang hubungan dengan realitas itu jelas, itu dari realitas kita lakukan abstraksi, maka disebut konsep. Sedangkan kalau hubungannya tidak jelas, lalu kita inferensi, namanya konstruk. Jadi inilah bedanya konsep dan konstruk. Konsep itu hubungan dengan realitas sangat jelas. Konstruk hubungan dengan realitas not so concrete. Itu konstruk. Jadi konstruk inilah sesuatu yang tidak bisa diukur secara langsung gitu ya. Jadi menggunakan indikator. Oke, itu konsep dan konstruk.
Nah, sekarang kita masuk ke masalah proposisi dan hipotesis. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat dulu kerancuan di dalam praktek. Konsep, konstruk, variabel. Sudah clear tadi ya. Konsep itu adalah abstraksi dari realitas yang hubungannya dengan realitas sangat jelas. Konstruk yang hubungannya tidak terlalu jelas. Sedangkan variabel adalah konsep atau konstruk yang bisa diukur. Makanya kan seringkali eh, orang itu menanyakan konsepnya apa. Padahal dia maksudnya bertanya variabel. Ya tidak apa-apa. Karena variabel ya konsep. Tapi konsep belum tentu variabel. Jadi kalau konsep belum sampai bisa diukur, dia tidak mungkin jadi variabel. Tapi semua variabel adalah konsep. Lalu kemudian proposisi dan hipotesis. Itu sama atau beda? Ya tentu beda. Ya, apa bedanya? Nanti kita lihat berikutnya. Tetapi saya ingin menyampaikan pada saudara bahwa proposisi itu ada dua jenisnya. Ada proposisi yang bersifat postulat atau aksiomatik, ada proposisi yang bersifat teorem. Proposisi yang bersifat postulat itu proposisi yang kebenarnya nggak perlu ditanyakan lagi. Taken for granted. Ya sudah setuju aja, nggak usah tanya. Itu artinya tidak perlu dipertanyakan lagi kebenarannya. Dia bersifat aksiomatik. Tapi kalau proposisi yang bersifat teorem, itu tidak mutlak dia. Belum tentu benar, oleh karena itu bisa dipertanyakan. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita melakukan penelitian, itu kita pasti mendeduksi dari proposisi yang bersifat teorem. Karena proposisi yang bersifat teorem ini bisa dibuktikan salah. Tapi kalau postulat, jangan tanya. Terima dia sebagai sebuah kebenaran. Itu. Nah, sekarang mari kita lihat gambar berikut.